태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. 그렇게 보시면 됩니다. Jerman, Korsel, Argentina berebut TC di Bali untuk Piala Dunia U20. Jordi Amat emang bagus sih, sudah sepekan lebih Jordi Amat akhirnya bergabung bersama timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Pulau Dewata jelang Piala AFF 2022. Selama itu juga, Jordi merasakan bagaimana kualitas lapangan di training ground Bali United. Bagi Jordi, lapangan latihan milik Bali United tersebut cukup bagus dan Bali United beruntung memiliki lapangan latihan seapik ini. Amazing, saya pikir luar biasa, Bali United beruntung memiliki fasilitas seperti ini. Saya berharap pengerjaan bangunan di sini bisa selesai dan menjadi baik, terangnya. Training Ground Bali United akan menjadi rebutan tim-tim peserta Piala Dunia U20 2023. Yang dimaksud Jordi adalah pembangun tribune di sisi utara Training Ground Bali United yang masih dalam tahap pengerjaan. Menpora Zainuddin Amali juga sempat melakukan peninjauan setelah mendapat undangan khusus dari anggota Exco PSSI Peter Tanuri. Di tempat yang sama dengan tribune tersebut, juga akan dibangun area gym dan Bali United Cafe. Dari info yang didapat, tribune penonton tersebut akan berkapasitas 100 orang. Termasuk juga ada ruang ganti dengan fasilitas seperti kamar mandi, kolam air dingin, dan VIP lounge. Direncanakan juga Maret tahun 2023 semua fasilitas akan rampung. Bahkan beberapa klub dunia seperti dari Korsel, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lainnya sudah menjalin komunikasi. Dari kabar yang beredar pun, timnas Argentina U20 memilih datang lebih cepat ke Bali untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Menurut Jordi, lapangan yang dimiliki Bali United menjadi yang terbaik di Indonesia. Di sini menjadi yang terbaik, di depannya ada pantai, di samping ada kawasan yang hijau, kami bisa mendapatkan semuanya di sini, akan lebih bagus jika semuanya sudah selesai, terangnya. Sementara itu pemain timnas Indonesia lainnya, Pratama Arhan juga memuji kualitas training ground Bali United. Baginya, kualitas rumput dan sebagainya tidak kalah dengan tempat latihan yang dimiliki klub-klub yang ada di Jepang, negara tempat dia melanjutkan karir sepak bola profesional bersama Tokyo Verdy di J-League 2. Menurut saya kondisinya sudah sangat baik, di Jepang, training center juga seperti ini, lapangannya banyak dan kualitas rumputnya bagus. Dia pun memiliki harapan jika kedepannya klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia bisa membangun training center seperti milik Bali United, katanya. Bagus untuk sepak bola Indonesia, semoga tim-tim lain bisa membangun training center seperti ini. Saya juga berharap timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 serta sepak bola Indonesia lekas membaik dan bisa bagus terus, tutup mantan pemain PSIS Semarang ini. Ketum PSSI ungkap Sain Patinama belum bisa gabung timnas Piala AFF 2022, ada apa? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Muhammad Iriawan, memastikan bahwa Sain Patinama belum bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sudah rampung. Pemain klub Viking FC keturunan Belanda,
Indonesia itu hanya menunggu tahap akhir proses naturalisasi persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Ketum PSSI tidak bisa memastikan waktu persetujuan itu. Untuk selanjutnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal menjalani sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sain patinama kita belum bisa pastikan, masih proses menunggu disetujui Presiden Joko Widodo. Tapi kemarin sudah ditetapkan oleh DPR, ujar pria yang karib disapa Iwan Bule itu, saat dijumpai Tribun Bali, di Training Center Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Ketum PSSI menyebut, bahwa Sain Patinama yang kini berusia 24 tahun itu, kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk bergabung. Ia memastikan dua pemain naturalisasi baru, yang bergabung untuk Piala AFF 2022 adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tidak cukup waktu untuk bisa bergabung, yang pasti dua naturalisasi Jordi Amat dan Sandy, jelas Iwan Bule. Sementara itu, saat ini para pemain timnas Indonesia tengah berfokus menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Shin Tae-yong di Bali. Menyongsong ajang sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara, dan ditargetkan mengukir sejarah menjuarai Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Asterisk. Sain Patinama segera susul Jordi Amat di Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Shin Tae-yong miliki banyak opsi bersama Pratama Arhan. Sain Patinama menjadi satu nama yang dipertanyakan perihal kabar proses naturalisasi sudah sejauh mana. Pasalnya, terdengar kabar jika Sain Patinama berpeluang menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sejauh ini proses naturalisasi Sain Patinama masih berjalan. Paling baru berkasnya sudah diterima dan disetujui Komisi X DPR RI. Hasil tersebut diperoleh usai Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menpora Zainuddin Amali yang dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Sekjen Yunus Nusi di gedung DPR RI Senayan pada Rabu, tanggal 9 November. Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sain Elian J. Patinama untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Adis Kadir, pimpinan sidang Komisi 3 DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dilansir dari laman resmi PSSI. Peluang di Piala AFF 2022, Sain Patinama masih berpeluang mengikuti kompetisi Piala AFF 2022 karena proses naturalisasinya sudah di tahap akhir. Saat ini, Sain Patinama masih menunggu keputusan Presiden, Kepres, terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi Sain lebih lambat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebelumnya, Sain terlambat menyusul Jordi dan Sandy karena dia masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Viking SK Liga Norwegia. Bagaimana pendapatmu kawan?